Yaqulu roji Tarif yaqulu roji afwi rabbin sami'in Muhammadu bin al-Jazari Asy-Syafi'i. Muhammadu bin al-Jazari Asy-Syafi'i kemarin sudah terpendana terjemah tuh. Sudah kita jelaskan siapa beliau secara singkat. Alhamdulillahi alhamdu as-sana'u bil lisan ala jamil ikhtiyari ala jihad tajil ni'am hawli. Alhamdu segala puji alhamdulillahi wa sallallahu di sini mana as-shalah di sini as-shalah itu kita lihat siapa yang bilang. Kalau yang bilang itu adalah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Berarti otomatis kalimat as-shalah itu tidak satu makna kan? Ketika as-shalatu minallah, maka maknanya adalah rahmat. Ketika Allah memberikan salawat kepada Nabi, berarti Allah memberikan rahmat kepada Nabi. Ketika malaikat memberikan salawat misalkan kepada si fulan, maka artinya adalah memberikan istighfar. Nah sekarang kalau manusia gimana? Ya ayyuhalladzina amanu, akan berarti manusia umum kan? Shallu alaihi wa sallimu taslima. Makna salat ini apa? Doa, kita mendoakan beliau. Seperti itu as-shalah. Alhamdulillahi wa sallallahu, semoga rahmat dari Allah tercurah kepada Nabi Muhammad wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Nabiyhi an-nabi mushtaqun minan naba. Nabi ya insanun zakarun hurrun aqilun uhiya ilaihi bi syar'in wa illam yu'mar bi tablighihi. Bedanya antara nabi dan rasul apa? Kalau nabi lam yu'mar tidak wajib dan juga tidak diperintahkan gitu. Tapi kalau rasul diperintahkan untuk menyebarkan. Dan di sini ada umum dan khusus. Nabi itu umum, sedangkan rasul itu khusus. Maksudnya apa? Setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Jadi kalau misalkan makanya di dalam Al-Qur'an subhanallah Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatama an-nabiyyin, bukan khatama al-mursalin. Kalau misalkan khatama al-mursalin, misalkan rasul sudah ditutup, itu kan masih kalau rasul kan khusus kan. Nah berarti nabi masih ada kemungkinan nabi baru. Tapi kalau misalkan nabi yang sudah ditutup, nggak mungkin ada rasul lagi. Contohnya gini, kalian mau masuk ke kamar sebelah sana, kamar taruhlah kalau yang musola itu musola, di sana ada pintu kan, di sini ada pintu. Ketika masuk pasangan itu, untuk masuk ke kamar sana, otomatis harus masuk ke sini dulu kan, nggak mungkin langsung masuk ke sana. Seperti itu kurang lebih. Yang sebelah sana itu rasulnya, sebelah sini adalah nabinya. Jadi kalau misalkan mau menjadi rasul, harus jadi nabi dulu. Maksudnya kalau masuk ke kamar harus lewat pintu depan dulu. Nah, seperti itu kurang lebih mungkin gambarannya. Jadi kalau misalkan ada yang mengaku nabi, itu jelas tidak sah gitu. Kalau misalkan ada yang bilang, tapi saya rasul, yang di ayat itu kan nabi, saya mengaku rasul nih, saya adalah rasul. Nah, berarti dia jahil, bodoh gitu kan, nggak paham. Apalagi di sini kan kita belajar mati kan. Seperti itu tentang nabi. Ala nabiyhi wa mustafahu mukhtarahu. Kenapa disebut mustafahu? Karena ada dalam sebuah hadis yang masyhur, fa'ana min khiyarin ila khiyar, yang mana dijelaskan bahwasanya ketika Allah memuliakan atau Allah memilih dari kaum Arab itu adalah Bani Hashim, dan memilih dari Bani Hashim itu adalah Quraisy, dan memilih dari Quraisy itu memilih dari Quraisy itu Bani Hashim, dan memilih dari Bani Hashim itu adalah Nabi Muhammad. Fa'ana min khiyarin ila khiyar.
pilihannya. Dan juga kenapa disebut pilihannya, ya jelas karena memang Nabi Muhammad itu ya nabi akhir zaman. Dan juga namun walaupun nabi akhir zaman, tapi ketika dihisab itu yang paling pertama. Gitu kan kalau dalam bahasa masyhur. Wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa alihi. Wa alihi, keluarganya. Siapa yang maksud dengan keluarga Nabi? Man amana min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Banyak sebenarnya banyak ikhtilaf. Namun ini yang paling banyak dipakai yaitu dari Bani Hashim yang beriman dan Bani Al-Muttalib yang beriman, itu masuk dalam keluarga Nabi. Wa sahbihi, as-sahabah. Sekarang siapa yang dimaksud dengan sahabat? Kullu muslimin laqiya an-nabi walau lahzah dan wa mata musliman. Contoh gini. Sebentar. Setiap muslim, berarti kalau misalkan kharaja ghairu muslim, berarti kalau misalkan dia bukan muslim enggak masuk sahabat. Laqiyan nabi, bertemu dengan nabi, berhadapan-hadapan langsung bertatap muka. Sekarang gimana yang sezaman tapi enggak bertatap muka? Bukan seorang sahabat. Contoh Abu Aswad Ad-Duali. Ada pernah mendengar? Nanti coba ada terjemahnya. Ya, beberapa dikatakan muassis nahwu. Namun kalau misalkan yang orang-orang, mohon maaf, orang-orang Syiah itu mengatakan bahwasanya muassis nahwu itu Ali, karena yang mengajarkan nahwu kepada Abu Aswad adalah Ali. Namun yang masyhur adalah Abu Aswad adalah muassis nahwu. Beliau itu dilahirkan kapan? Tahun 16 sebelum Hijrah. Tahun 16 sebelum Hijrah. Itu dalam Kutubut Tarikh, antum bisa lihat sendiri. Tahun 16 sebelum Hijrah dan wafat pada tahun 69 Hijriah. Beliau tidak bertemu sama Nabi. Walaupun sezaman, maka dia tidak disebut sebagai seorang sahabat. Makanya kalau antum nggak akan menemukan bahwasanya Abu Aswad Ad-Duali adalah seorang sahabat, tidak, tapi seorang tabi'in. Laqiya an-nabi. Nah sekarang gimana kalau kayak gini? Yang penting kan ketemu Nabi. Gimana kalau misalkan orang datang jauh-jauh misalkan dari Indonesia, datang ke Mekah, misalkan pas zaman nubuwah ya, misalkan dari dinasti Bani misalkan di Indonesia dinasti Bani Kutai misalkan, atau namanya Singasari atau apalah gitu kan. Ada yang datang ke sana misalkan, datang, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad misalkan, dijelaskan ya, walaupun itu kan sombong banget kan, siapa lu gitu kan, langsung kayak gitu kan. Maksudnya di sini siapa yang bernama Nabi Muhammad misalkan, ditunjukkan beliau adalah Nabi Muhammad. Saksikanlah bahwasanya saya beriman kepada Allah dan juga kepada engkau, bahwasanya engkau adalah utusan. Setelah itu udah ya pulang lagi ke Indonesia. Kalau kayak gitu dikatakan sahabat nggak? Dikatakan sahabat walau. Namun di sini jelas ada tadarruj, ada tingkatan-tingkatannya kan. Semakin tulus suhbah, semakin lama sahabat, semakin lama musahabatun Nabi, jelas manzilahnya semakin tinggi. Contoh kayak Abu Bakar As-Siddiq. Walau lahzah wa mata musliman. Nah sekarang gimana kalau misalkan dia seorang muslim, bertemu juga dengan Nabi, hadir di majelis, tapi ternyata di akhir zaman misalkan murtad mati, setelah murtad mati, nggak meninggal, mati aja. Gimana tuh? Bukannya kata seorang sahabat. Nah sekarang gimana kalau misalkan murtad tapi masuk Islam lagi, kemudian meninggal, mati. Jadi ada murtad dulu. Contoh misalkan kan ketika ada yang ragu-ragu kan ketika Nabi wafat itu kan, masa sih seorang Nabi itu kan wafat
akhirnya ragu-ragu, apalagi ditambah saat itu banyak orang munafik kan, di waswisuki sudurin nas minal jinnati wan nas, pada situ orang munafik kan. Akhirnya udahlah, akhirnya balik lagi, apalagi ditambah dia ilmuannya masih Islamnya masih baru lah, kan masih labil tuh kan, orang-orang labil gitu kan. Labil. Wah. Akhirnya kembali lagi ke agama nenek moyangnya, namun diajak lagi masuk Islam lagi. Nah, di sini nanti ada pembahasan khusus, kita tidak memperpanjang kalam di sini. Yang jelas secara umumnya kullu muslim laqiya an-nabi walau lahu wa mata musliman. Wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi, wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi ay muallimuhu linnas, muallimu al-Qur'ana linnasi. Yang dimaksud dengan Al-Qur'an di sini adalah apa? Kalamullah al-mu'jiz, Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bi tilawatihi al-maktub baina ad-daffataini al-manqul ilaina bi tawaturi al-mutahadda bi aqsari suratin minhu. Al-Quran sebagaimana sudah dipelajari, tidak perlu diperpanjang di sini. Langsung saja, wa muqri'il Qur'ani, semoga sholawatullah juga tercurah kepada muqri'il Qur'an, ma muhibbihi, dan juga kepada para pecintanya. Di sini bisa kembali ke Al-Quran, bisa kembali kepada pecinta Al-Quran. Muhibbi muqri'il Quran atau muhibbi Al-Quran. Semua. Jadi di sini ada yang namanya istilahnya apa? Makanya di sana ada berkah tersendiri gitu. Ketika kita hadir dalam majelis ilmu, apalagi majelis Al-Quran, ketika kita mencintai Ahlul Quran tersebut, maka memang ada doa tersendiri gitu, dari Mujazari terutama khususnya. Wa ba'du ay ba'da tahmid as-salawat, pembukaan ya, setelah pembukaan, inna hadhihi al-manzumah muqaddimah. Inna hadhihi al-manzumah, matan al-Jazari ini adalah muqaddimah. Jadi jangan diartikan inna hadhihi muqaddimah. Inna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya muqaddimah ini, maksudnya jangan diartikan letter waktu. Inna, sesungguhnya, hadhihi, ini muqaddimah. Sesungguhnya muqaddimah ini, kalau kayak gitu susah. Tapi di situ ada yang dimahdzuf. Ai inna hadhihi al-manzumah muqaddimah. Matan al-Jazari ini dan apa yang ada di dalam matan al-Jazari dari ilmu tajwid itu hanyalah sebagai